Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan role player yang berjudul Identifikasi Kasus KLB atau Wabah Penyakit DBD di Wilayah Sejahtera 2. Di sini saya selaku moderator, nama saya Zunaina Zaratunisa, dan saya ingin mempresentasikan nama-nama anggota kelompok kami. Ada Menteri Kesehatan Aji Septian Hidayat, Gubernur Rizka Wahyu Yulianto, Bupati atau Wali Kota Jewari Abigail Talan, Dinas Kesehatan atau Kabupaten atau Kota Chandra Jonathan, Kepala Puskesmas Fahmi Mauldi Fahera, Tenaga Kesehatan RS Nabila Aijudin, Tenaga Kesehatan Puskesmas Wilda N. Rafika, RT atau RW Gina Lutfiani, Masyarakat Aperlina Gulo, dan Tim Investigasi Wabah Esti Irianingsih. Pada suatu hari, di wilayah Desa Sejahtera 2, sekitar 5 orang mengalami kasus DBD pada minggu pertama, dan pada minggu kedua mengalami jumlah kasus yang cukup signifikan mencapai 20 orang lebih mengalami gejala penyakit DBD. Dengan adanya kejadian ini, maka para masyarakat berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak RT setempat. Selamat pagi Ibu, saya mewakili warga Sejahtera 2 ingin melaporkan kasus kejadian yang terjadi di warga Sejahtera 2. Banyak warga yang mengalami demam tinggi pada malam hari, munculnya ruam pada kulit, muntah dan mual. Dengan ini saya melaporkan kejadian ini pada awalnya hanya 5 orang saja pada minggu pertama, namun pada minggu kedua mencapai 20 orang saja. Dengan ini saya melaporkan kepada Ibu RT selaku RT di Sejahtera Warga 2 supaya memberikan tindakan penanganan agar warga tidak mengalami gejala tersebut lagi. Baik, terima kasih Bu Aperlina atas laporannya terkait gejala yang terjadi di masyarakat kita. Kebetulan nanti saya ada rapat mingguan bersama pihak puskesmas, nanti saya akan laporkan kembali ke masyarakat. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga yang kejadian ini yang terjadi di wilayah kita dapat teratasi. Keesokan harinya, Ibu RT di Desa Sejahtera 2 melaporkan kasus tersebut kepada pihak Puskesmas Sejahtera 2 mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat Desa Sejahtera 2. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Saya selaku RT di Desa Sejahtera 2 ingin melaporkan bahwasannya kemarin ada warga saya yang melapor terkait gejala yang dideritanya seperti demam di malam hari, terus muncul ruam kemerahan di kulit, mual serta muntah. Kemudian di minggu pertama ada laporan 5 orang. Nah, di minggu kedua itu mengalami peningkatan menjadi 20 orang. Nah, menurut Mbak sendiri sebagai tenaga kesehatan nih ya Mbak. Iya. Nah, menurut Mbak sendiri ini kenapa ya Mbak warga meminta untuk segera ditangani Mbak? Minta tolong ya Mbak segera. Gitu ya Mbak? Kalau bisa segera dilaporkan ke kepala puskesmasnya. Oke, baik. Gitu ya Mbak. Kalau boleh saya tahu, kiranya ada gejala lain nggak yang dialami warga atau enggak? Akhir-akhir ini tuh banyak nyamuk di rumah warganya, terus banyak sampah yang berceceran di wilayah tadi pelaporan yang Mbak kasih ke saya itu. Waduh, untuk yang itu saya kurang tahu Mbak, soalnya warga hanya menyampaikan gejala tersebut aja. Tapi di rumah saya sih ada beberapa nyamuk kalau di siang hari. Gitu Mbak, oke. Nanti laporannya saya terima ya, berarti nanti saya coba beritahu terlebih dahulu kepada rekan saya untuk selanjutnya laporannya saya tagihkan ke kepala puskesmas. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Besoknya, tim tenaga kesehatan Puskesmas Sejahtera 2 melaporkan kejadian tersebut kepada kepala puskesmas. Selamat pagi Pak Fahmi. Pagi Mbak. Pak, saya di sini mau melaporkan kejadian yang tadi dilaporkan sama salah satu stakeholder di Desa Sejahtera 2. Itu ada kejadian di mana minggu pertama itu dilaporkan terdapat 5 orang yang mengalami kemungkinan sakit DBD. Terus di minggu keduanya ini mengalami kenaikan menjadi 20 orang. Nah, gejala yang dirasa dari masyarakat sesuai pelaporan yang saya dapat itu ada gejala demam tinggi di malam hari, terus ruam merah di kulit, sama terjadi mual dan muntah. Dilihat dari kasusnya ini kayaknya terjadi KLB deh Pak di daerah Sejahtera 2 karena kasusnya naik 4 kali lipat di setiap minggunya. Baik, terima kasih atas laporannya Mbak Wilda. Nanti saya akan sampaikan pada saat rapat nanti. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak.
Setelah adanya pelaporan dari tenaga kesehatan puskesmas, maka selanjutnya diadakan rapat bersama Kementerian Kesehatan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, serta tenaga kesehatan puskesmas dan tenaga kesehatan rumah sakit mengenai adanya dugaan KLB DBD di wilayah Desa Sejahtera 2. Selamat pagi Ibu, Bapak. Saya selaku Kepala Puskesmas Sejahtera 2 ingin melaporkan kejadian mengenai adanya dugaan KLB demam berdarah di wilayah Desa Sejahtera 2, di mana pada minggu pertama ini terdapat 5 orang kasus, lalu di minggu kedua ini terdapat 20 orang kasus, yang dimana minggu kedua ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Baik, boleh dijelaskan lebih detail terkait kasus ini? Baik Pak, saya mau izin ya Pak untuk menjelaskan lebih detailnya terkait pelaporan yang telah Pak Fahmi sampaikan. Berdasarkan laporan dari RT yang diterima dari kami ini, adanya dugaan KLB itu di wilayah Desa Sejahtera 2. Nah, di mana di minggu pertama ini terdapat 5 orang yang mengalami gejala DBD. Kemudian terjadi peningkatan yang hingga mencapai 20 lebih kasus di minggu kedua. Data ini itu menunjukkan peningkatan yang signifikan tentunya dibanding minggu pertama. Nah, selain itu wilayah tersebut emang merupakan wilayah endemis terhadap penyakit DBD nih Pak. Jadi di mana tren kasusnya itu fluktuatif di setiap tahunnya. Kalau dari data puskesmas yang kita punya ini di tahun 2018 sampai 2021, saya curiga kalau ini memang benar-benar kejadian KLB di wilayah Desa Sejahtera 2. Gitu. Begitu. Bagaimana dokter, apakah kasus ini bisa ditetapkan sebagai KLB DBD di wilayah Sejahtera 2 ini? Baik Pak, saya izin menjawab mengenai hasil dari laporan yang sudah dijelaskan tadi. Saya belum bisa memastikan kasus tersebut ini sebagai kasus KLB DBD. Maka dari itu, saya dan tim investigasi wabah harus melakukan observasi terlebih dahulu di wilayah Desa Sejahtera 2, terutama kepada masyarakat yang mengalami gejala DBD. Baik, jika seperti itu saya tunggu laporannya secepatnya. Saya tutup rapat kali ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Pasca rapat yang dilakukan di ruang rapat Dinas Kesehatan sebelumnya, para tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas beserta tim investigasi wabah melakukan observasi ke wilayah Desa Sejahtera 2, terutama orang yang mengalami gejala DBD. Pasca rapat yang dilakukan di ruang rapat Dinas Kesehatan sebelumnya, para tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas beserta tim investigasi wabah melakukan observasi ke wilayah Desa Sejahtera 2, terutama orang yang mengalami gejala DBD. Setelah dilakukannya observasi di wilayah Desa Sejahtera 2 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas dan rumah sakit, serta tim investigasi wabah, sudah ditetapkan adanya kejadian KLB DBD di wilayah desa tersebut. Maka dari itu, para tenaga kesehatan bersama pihak tim investigasi wabah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Puskesmas dan kepala pihak yang berkepentingan untuk diadakannya rapat kembali untuk membahas mengenai hasil observasi tersebut dan program yang akan dibuat dan direncanakan. Sebelumnya yang terhormat Ibu dan Bapak, saya izin berbicara ya. Saya selaku tim investigasi ingin memberikan laporan terkait hasil yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan puskesmas dan rumah sakit serta tim investigasi wabah mengenai adanya dugaan KLB. Dari laporan tersebut dijelaskan bahwa sudah ditetapkan nih kasus KLB DBD, di mana pada minggu pertama terdapat 5 orang yang mengalami gejala DBD, lalu terjadi peningkatan yang hingga mencapai 20 lebih kasus di minggu kedua. Bu Esti, sebentar, tolong untuk Bapak Chandra dan Bapak Fahmi agar diperhatikan apa yang dibicarakan oleh Ibu Esti, karena ini termasuk masalah yang cukup serius di wilayah ini, jadi tolong didengarkan sebaik-baiknya. Silakan jelasin. Oke, saya mohon izin lanjut ya. Data ini menunjukkan peningkatan yang signifikan nih dibanding minggu pertama. Selain itu, wilayah tersebut memang merupakan wilayah endemis terhadap penyakit DBD, di mana tren kasusnya ini fluktuatif setiap tahunnya berdasarkan data dari Puskesmas di tahun 2018 sampai 2021. Selain itu, data dari Januari sampai Mei di tahun 2022 tidak melebihi batas maksimum, artinya jumlah kasus DBD yang tercatat dari bulan Januari sampai Mei tidak mengindikasikan terjadinya KLB. Namun diamati lebih lanjut, setiap bulan kasus DBD ini masih ada yang dilaporkan dan rata-rata kasus terbanyak terdapat pada semester 1 antara bulan Januari sampai Juni, yang mana bulan tersebut ini bukan musim penghujan. Untuk lebih lanjutnya, kami pasti membutuhkan saran nih terkait program untuk mengurangi dan mengatasi kasus ini. Mungkin ada saran dari Bapak Aji selaku Kemenkes terkait program untuk penanggulangan DBD. Terima kasih Bu Esti atas penjelasannya.
Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah sudah ada langkah yang diambil untuk menangani kasus ini? Baik, sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu, saya selaku Kepala Puskesmas sebelumnya telah melakukan sosialisasi tentang pencegahan DBD dan penyuluhan di masyarakat. Namun ada beberapa masyarakat yang kurang menyadari apa itu pentingnya kesehatan. Mohon izin Bapak Ibu untuk menambahkan, untuk perawatan ini sudah kita lakukan, tapi kami masih butuh dukungan lebih dalam terkait hal fasilitas untuk program penanggulangan DBD. Begitu juga dengan obat-obatan bagi pasien yang terkena penyakit DBD. Baik, untuk masalah pembiayaan mengenai fasilitas, program dan juga penanggulangannya nanti akan saya bicarakan lagi kepada pemerintah. Dan juga saya akan melakukan pengasapan atau fogging di wilayah Sejahtera 2, tetapi sebelumnya saya akan melakukan koordinasi dulu dengan Bupati ya untuk menjadwalkannya. Dan juga untuk Ibu RT, saya mohon untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan Sejahtera 2 dan juga mengajak masyarakatnya ya untuk berpartisipasi di kegiatan tersebut. Terima kasih atas laporan dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bu Gubernur atau Bu Rizka. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kota akan segera mengalokasikan dana untuk pencegahan dan penanggulangan DBD di Desa Sejahtera 2. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas yang memadai. Selain itu juga saya juga akan menugaskan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program yang telah dan akan dijalankan, yang tentunya oleh kerjasama masyarakat dan juga partisipasi dari pihak RT. Ya, mohon izin untuk berbicara untuk kegiatan bersih-bersih di lingkungan. Akan saya buatkan jadwal dan akan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar dapat mengikuti partisipasi untuk membersihkan lingkungan, sampah-sampah dan barang-barang yang bisa menyebabkan penampungan air untuk titik-titik nyamuk tersebut. Setelah adanya rapat yang dilakukan oleh para tim investigasi wabah, tenaga kesehatan puskesmas dan rumah sakit, kepala puskesmas, gubernur, dan RT, serta Kementerian Kesehatan, maka di tahap ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait pembuatan program penanggulangan DBD dengan tema pelaksanaan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Girich dengan melibatkan segenap anggota keluarga untuk berperan atau berpartisipasi sebagai juru pemantau jentik Jumantik di rumah masing-masing, serta melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk PSN serta 3M yang meliputi kegiatan menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di lingkungan rumah kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya. Dengan adanya program ini, diharapkan warga turut serta berpartisipasi dan bekerja sama dengan para tenaga kesehatan di puskesmas untuk membantu menanggulangi adanya kejadian KLB DBD di wilayah ini. Dan saya harap para tim tenaga kesehatan selalu mempromosikan dan mengingatkan kepada warga untuk selalu melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang serta menghindari gigitan nyamuk. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Sekian untuk dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.